生了，晋升要是受到了干扰，那可是轻则受伤，重则丧命。看来这小家伙得退场了。唉，可惜了。哼，萧炎，看见没有，连老天都在帮我。Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika Xiaoyan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, matanya mendarat di sepasang mata berwarna ungu keabu-abuan yang indah. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia sadar. Dia menarik tubuhnya ke atas, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tanpa sadar telah berbaring di tempat tidur dokter peri kecil dan mampu mengendus aroma khusus yang unik pada seorang wanita muda. Xiaoyan melihat tubuhnya dan tidak menemukan gas beracun. Xiaoyan melihat tubuhnya dan menemukan bahwa gas beracun sudah benar-benar hilang. Aku sudah membantumu menghilangkan uap racunnya. Anda tidak perlu khawatir, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil duduk di samping tempat tidur Xiaoyan sambil menopang dagunya. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiaoyan, menyebabkan dia merasa seolah-olah segala sesuatu di depannya telah menjadi cerah. Xiaoyan tersenyum, tatapannya melihat tubuh dokter peri kecil saat dia berkata dengan terkejut, "Kekuatanmu..." Dari indera penglihatan Xiaoyan, aura dokter peri kecil di depannya tampak jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Letusan tubuh racun yang menyedihkan mengeluarkan banyak gas beracun. Gas beracun seperti itu mungkin berbahaya bagi kalian semua, tapi itu tonik terbesar bagi saya. Setelah menyerap semuanya, kekuatanku juga meningkat sedikit, ucap dokter peri kecil. Xiaoyan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasannya. Dia segera mendecakkan mulutnya dan berkata, "Sungguh layak menjadi tubuh racun yang menyedihkan. Metode untuk meningkatkan kekuatan seperti ini benar-benar sesuatu yang belum pernah saya dengar." Dokter peri kecil tersenyum hangat. Matanya yang cantik memperhatikan Xiaoyan dan wajahnya langsung memerah lagi. Kulit aslinya yang seperti salju tampak sangat putih dengan latar belakang merah jambu. Itu seperti salju putih di utara. Mata berairnya yang seperti merkuri sepertinya menyembunyikan beberapa emosi lain. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Ini semua berkatmu kali ini. Jika Anda tidak berada di sini, saya khawatir saya akan melewati langkah terakhir saya," ucap dokter peri kecil. "Kenapa kamu mengatakan semua ini? Jika saya tidak ada di sini, Anda tidak akan membuka segel tubuh racun yang menyedihkan berkali-kali dan letusan tidak akan pernah terjadi." Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia berguling dari tempat tidurnya. Dia menepuk tangannya mengamati dokter peri kecil dengan matanya dan berkata, "Segelnya seharusnya sudah selesai kan?" ucap Xiaoyan. Kemerahan cerah tanpa sadar muncul di wajah dokter peri kecil setelah penyebutan segel. Dia dengan lembut mencondongkan dagunya yang agak kurus seperti salju dan berkata, "Ya, aku bisa merasakan bahwa tubuh racun yang menyedihkan telah ditekan. Menurut kekuatan segelnya, seharusnya tidak menjadi masalah dalam mempertahankannya selama 2 hingga 3 tahun, ucap dokter peri kecil. "Itu bagus. 2 hingga 3 tahun cukup bagi kita untuk menemukan binatang kalajengking naga racun langit." Dokter peri kecil mengangguk. "Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Saya pikir penato pertama dan yang lainnya harusnya sudah cemas dan menunggu." Xiaoyan melambaikan tangannya dan berjalan ke pintu. Dokter peri kecil dengan patuh mengikutinya dari belakang. Suqian mondar-mandir dengan gelisah di luar ruangan. Sudah setengah hari sejak Xiaoyan masuk, tapi masih belum ada aktivitas sedikit pun. Karena dia takut dengan gas beracun di dalam, dia tidak berani menerobos masuk secara acak. Namun,
Pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka tepat saat wajah Sukian dipenuhi dengan kecemasan. Suara berderit menyebabkan pandangannya melesat pada saat pertama. Hanya ketika dia melihat seorang pria muda berjubah hitam berjalan keluar ruangan, dia menghela nafas lega dan tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban berat. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Sukian. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gas keabu-abuan yang melayang di dalam tirai tipis. Gas beracun di tempat itu mungkin tidak sepadat kabut di dalam rumah, tapi kemungkinan akan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para siswa jika dibiarkan menyebar. Dokter pria kecil di samping tampaknya menyadari pikiran Xiaoyan. Tangannya terulur dengan lembut sebelum memberi isyarat. Badai muncul di dalam tirai cahaya entah dari mana, menyedot semua gas beracun bersama-sama sebelum berubah menjadi pilar uap padat yang diserap ke dalam tubuh dokter pria kecil. Sukian tanpa sadar mendecakkan lidahnya karena terkejut saat dia melihat dokter pria kecil menundukkan uap racun ini hanya dengan mengangkat tangannya saja. Tatapannya menyapu dirinya dan keheranan melintas di matanya. Dia tanpa sadar berteriak, "Kamu sudah maju?" Dokter pria kecil mengangguk sedikit saat dia melihat sikap Sukian yang tercengang. Dia tahu alasan dia kehilangan dirinya sendiri. Bagaimanapun setiap bintang kemajuan pada seorang elit Douzong akan berarti peningkatan besar. Dokter pria kecil mengangguk sedikit saat dia melihat sikap Sukian yang tercengang. "Oh, aku memang sudah tua. Dunia ini masih milik kaum muda," ucap Sukian. Sukian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa iri. "Tetua pertama, tolong bagikan bubuk obat ini kepada para siswa yang secara tidak sengaja menghirup gas beracun ini. Mereka akan baik-baik saja setelah istirahat selama beberapa hari." Dokter pria kecil mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Sukian sambil berbicara agak meminta maaf. "Hahaha, tidak apa-apa. Perlakukan saja itu seperti memberi anak-anak nakal itu sedikit pelajaran. Jika tidak, mereka hanya akan terburu-buru jika melihat sesuatu yang membuat mereka penasaran di masa depan." Sukian menerima botol giok dan tertawa terbahak-bahak. "Tetua pertama, karena semuanya baik-baik saja, mengapa Anda tidak menghapus penghalang energi dulu?" Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat penghalang energi di atas dan tersenyum sambil memberi saran. "Ya, saya pikir kakak keduamu seharusnya sangat cemas menunggu di luar." Sukian tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat dipancarkan. Penghalang cahaya energi baru saja tersebar ketika beberapa sosok manusia dengan tergesa-gesa menerobos masuk. Mereka hanya menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan dan dua lainnya berdiri tanpa cedera di halaman. Orang-orang yang menerobos masuk secara alami adalah Xiaoli, Zian, dan yang lainnya. Orang yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut adalah seorang wanita berpakaian biru, Xinlan dari Gerbang Pan. Tangan Xinlan menepuk dadanya yang besar. Saat dia melihat Xiaoyan, dia berkata, "Kakak Xiaoyan, kamu adalah penolong yang saya dapatkan setelah banyak kesulitan. Tidak boleh terjadi apa-apa pada Anda," ucap Xinlan. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Awalnya dia mengobrol dengan Xiaoli sebelum mengalihkan pandangannya ke Xinlan. Dia berkata, "Tenang, saya secara alami akan memenuhi janji saya kepada Anda. Oh ya, kapan Anda akan memulai perjalanan ke dataran tengah?" tanya Xiaoyan. Xinlan merenung sejenak dan berkata, 2 bulan lagi dari sekarang. Saat ini saya sedang menyempurnakan sejenis pil obat yang membutuhkan sedikit waktu," ucap Xinlan. 2 bulan ya? Xiaoyan membelai dagunya. Tian Huo Zunze masih perlu memurnikan roh ganas. Selain itu dia telah berencana untuk mencoba memperbaiki apa yang disebut boneka setan langit sebelum dia pergi. Tentu saja yang paling penting adalah dia harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga yang dia janjikan pada Medusa sebelum dia pergi. Bagaimanapun tidak ada yang tahu berapa lama dia akan membutuhkannya setelah dia pergi jika memang ada situasi di pihak Medusa. Sepertinya dia tidak akan bisa menunggu untuk waktu yang lama. Selain itu, mengingat karakternya, kegagalan Xiaoyan untuk menepati janjinya dan menyerahkan pil obat
kemungkinan besar akan membuatnya sangat membencinya selama sisa hidupnya. Karena itu, dia pasti tidak bisa menunda masalah ini. Meskipun agak sulit bagi Xiaoyan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 dengan kemampuannya saat ini, dia setidaknya harus mencobanya terlepas dari apa yang terjadi. Melihat hal-hal seperti ini sepertinya 2 bulan akan sangat singkat. Kita tidak akan terlambat untuk pengumpulan pil di menara pil kan? Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya. Tenang, masih ada waktu lebih dari 2 tahun sampai pengumpulan pil musim ini tiba. Anda akan memiliki waktu persiapan yang cukup ketika Anda tiba di dataran tengah, ucap Xinlan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar bahwa ada banyak waktu yang tersisa. Dia tidak ingin terburu-buru ke dataran tengah dengan kecepatan tingginya hanya untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil skala besar, di mana semua jenis orang berkumpul tanpa membiasakan diri dengan daerah tersebut. Bertabrakan secara membabi buta tidak akan menguntungkannya. Karena kamu baik-baik saja, aku akan yakin saya masih perlu kembali untuk mencampurkan beberapa bahan obat. Anda juga orang yang sibuk. Mari bertemu 2 bulan kemudian. Xinlan tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat Xiaoyan baik-baik saja. Dia memberinya senyum cakep sebelum berbalik dengan meninggalkan halaman. Xiaoyan menghembuskan nafas dengan lembut saat dia melihat punggung Xinlan menghilang. Tampaknya dia perlu memanfaatkan sepenuhnya 2 bulan ini. Pada hari kedua setelah Xiaoyan menyelesaikan masalah dokter peri kecil, dia sekali lagi memasuki dunia magma di bawah menara pemurnian Ki Api Langit. Dia perlu membantu Tian Huo Zunze memurnikan roh ganas, dan dia akan berusaha untuk memperbaiki boneka setan langit. Meskipun periode waktu telah berlalu, dunia magma masih sangat sunyi. Sulit membayangkan bahwa dunia yang sunyi ini menyembunyikan ras aneh serta rahasia yang bisa menggerakkan seluruh benua Daoqi. Ketika Xiaoyan sekali lagi muncul di gua yang dia ciptakan, Tian Huo Zunze juga melompat keluar. Pada saat ini sosoknya cukup kabur. Meskipun telah terbangun dari tidurnya dengan air budidaya jiwa yang digunakan oleh Xiaoyan, kondisi spiritualnya saat ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa lalu. Xiaoyan, mengingat kondisiku saat ini, akan sulit bagiku untuk benar-benar menekan roh ganas. Oleh karena itu Anda juga perlu membantuku. Ketika Tian Huo Zunze muncul, dia berbicara dengan ekspresi yang serius. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa Xiaoyan akan melakukan semua yang saya bisa. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya kepada Tian Huo Zunze. Tian Huo Zunze mengangguk dan dia perlahan berkata, "Selain itu, tolong pinjamkan aku api hati jatuh. Aku perlu meminjam kekuatannya untuk memurnikan roh ganas." Xiaoyan tidak ragu-ragu saat mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok api tak terlihat muncul di depannya. Melihat bahwa Xiaoyan telah memadamkan api hati jatuh tanpa ragu-ragu, Tian Huo Zunze mengamatinya secara mendalam. Dia tersenyum sambil berkata, "Anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan selera saya yang tua. Aku yang tua ini akan mengingat semua nikmat yang telah kamu berikan." Xiaoyan tersenyum tapi tidak membantah kata-katanya. Setelah melakukan kontak selama beberapa waktu, dia juga tahu bahwa Tian Huo Zunze tampaknya sangat menghargai hal-hal seperti bantuan. "Pak Tua Yao, tolong mulai." Tian Huo Zunze mengangguk dengan berat. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan itu. Setelah itu, api hati jatuh perlahan melayang di depannya. Dia menjentikan jarinya dan cincin berwarna putih di jari Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Setelah itu, roh ganas keluar. Kabut darah keruh melonjak ke segala arah dari cincin berwarna putih. Sosok ini baru saja muncul ketika bau yang sangat pekat menyebar. Namun 2 orang di dalam gua itu bukanlah orang biasa. Emosi negatif semacam ini tidak berhasil merusak pikiran mereka. Roh ganas itu baru saja muncul saat melihat Xiaoyan dan Tian Huo Zunze. Mungkin karena telah ditangkap terakhir kali melihat orang-orang ini, tetapi sebenarnya tidak menerkam mereka. Sebaliknya, dia berubah menjadi bayangan darah yang melesat keluar dari gua. Tampaknya takut pada mereka dan benar-benar berusaha melarikan diri.
Kamu ingin kabur? Tian Ho Sunse mendengus dingin saat melihat tindakan roh ganas itu. Tangannya terkepal dan api hati jatuh di depannya dengan cepat menyebar, berubah menjadi jaring api saat bergegas keluar. Akhirnya, ia berhasil menutup jalan keluar gua sebelum sosok darah itu mencapainya. Ketakutan melintas di mata berwarna darah dari roh ganas itu ketika melihat jaring api yang tak terlihat. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, instingnya mengatakan bahwa jaring api tak terlihat di depannya ini akan menyebabkan kerusakan besar. Sosok darah yang bergegas itu dengan paksa berhenti. Tetapi sebelum sosok darah itu bisa bersukacita, Tian Huo Sunze melambaikan lengan bajunya. Orang bisa menyaksikan jaring api jatuh sebelum berubah menjadi sesuatu seperti serigala lapar, menyerang ke depan. Jaring melilit roh yang ganas itu yang tidak bisa mundur tepat waktu. Jaring api itu baru saja melakukan kontak dengan tubuh roh ganas ketika segera mengeluarkan gelombang kabut putih. Setelah itu, gelombang kabut berwarna darah kental melonjak dari tubuh roh yang ganas itu saat dia berjuang. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan jaring api tak terlihat di sekitarnya. Mereka mulai saling mengikis dengan kejam. Ekspresi dingin melintas di mata Tian Huo Sunse ketika dia melihat pembalasan dari roh yang ganas. Tangannya tiba-tiba berubah dan jaring api mulai menyusut perlahan. Sementara jaring api ini menyusut, tubuh roh ganas di dalamnya juga menjadi lebih kecil. Xiaoyan, tingkatkan kekuatan api hati jatuh. Tian Huo Sunse tiba-tiba berteriak saat dia menatap jaring api yang menyusut. Xiaoyan yang sudah menunggu perintah di samping segera menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia menjentikan jarinya dan gelombang Daoqi ditembakkan. Akhirnya itu mendarat di jaring api. Daoqi dengan cepat ditelan oleh jaring api. Setelah konsumsi jaringan api Daoqi, nyala api tak terlihat yang tersisa di permukaannya menjadi lebih padat. Di sisi lain, roh ganas di dalam berulang kali mengeluarkan pekikan geram karena memanggang. Tidak peduli seberapa kuat dia berjuang, terlalu sulit untuk melarikan diri dari pengekangan jari yang api. Terus perkuat. Tian Ho Sunse melirik roh yang masih berjuang dan memerintah dengan suara yang dalam. Ekspresi Xiaoyan tenang. 10 jarinya menjentikan berulang kali dan banyak pilar Daoqi meletus. Akhirnya mereka benar-benar bergabung dengan jaring api. Dengan tambahan lebih banyak Daoqi, suhu dari api hati jatuh menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya roh yang ganas itu akhirnya meletus di tengah teriakan sengsara yang tajam dan berubah menjadi kabut berwarna darah kental yang melayang di dalam jaring api. Tian Huo Sunse menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Segel di tangannya berubah dan jaring api perlahan-lahan menyebar. Itu segera digabungkan dengan kuali setinggi 10 kaki yang terbuat dari api. Sekelompok kabut berwarna darah kental terjebak di dalam kuali api itu. Kejutan juga melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat metode cerdik dari Tian Huo Sunse. Dia memang layak menjadi seorang elit Douzun. Xiaoyan mengakui bahwa metode pengendalian apinya jauh lebih rendah darinya. Tian Huo Sunse memang pantas mendapatkan namanya. Suhu di dalam kuali api sangat menakutkan. Dengan disempurnakan di bawah suhu tinggi itu, kumpulan kabut darah kental perlahan menjadi pucat. Xiaoyan tahu bahwa selama warna darah di dalamnya benar-benar dimurnikan, roh ganas itu akan berhasil disempurnakan menjadi sekelompok kekuatan spiritual yang sangat murni. Namun, proses penyempurnaan semacam itu agak lambat. Sepertinya seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya memurnikan roh ganas dengan kecepatan ini tanpa setidaknya 3 hingga 4 hari. Baiklah, selanjutnya saya ingin Anda membantu saya menjaga kuali api ini. Aku yang sekarang tidak mampu menahan kelelahan dari kuali api. Wajah Tian Huo Sunse mengungkapkan senyuman saat dia melihat kabut berwarna darah perlahan disempurnakan di dalam kuali api. Setelah itu dia tersenyum saat berbicara dengan Xiaoyan. Baik Pak Tuayao, kamu bisa tenang. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Nyala api dikendalikan oleh Tian Huo Sunse. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyediakan Daoqi yang cukup untuk melakukan manuver api hati jatuh. Ini tidak menguras terlalu banyak kekuatan mentalnya. Tian Huo Sunse juga tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu dia perlahan menutup matanya dan duduk bersila di udara.
benang kekuatan spiritual keluar dan mengendalikan nyala api di dalam kuali api untuk melanjutkan penyempurnaan roh. Xiaoyan sekali lagi menuangkan gelombang Deuqi ke dalam kuali api saat melihat Tian Huo Zunze menutup matanya. Setelah itu dia mengepalkan tangannya dan gulungan bambu coklat keabu-abuan biasa muncul di tangannya. Boneka setan langit. Gulungan ini secara alami merupakan harta karun yang diperoleh Xiaoyan dari perampokan gudang di lembah api iblis. Keterampilan boneka yang terekam di dalamnya menyebabkan dia menjadi sangat penasaran. Jari Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu. Kata-kata yang tertulis di atasnya mulai memasuki kepala Xiaoyan satu persatu sebelum dia meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan. Gua itu perlahan turun ke dalam keheningan. Tian Huo Zunze memusatkan perhatiannya pada nyala api yang memurnikan roh ganas, sementara Xiaoyan telah mengalihkan perhatiannya ke dunia misterius yang terekam di dalam gulungan bambu itu. Suasana tenang ini berlanjut sekitar 1 jam atau lebih sebelum Xiaoyan pulih dari suara desakan Tian Huo Zunze. Dia segera tersenyum malu dan buru-buru memanggil gelombang Deuqi untuk dilemparkan ke kuali obat. Setelah 1 jam belajar, Xiaoyan mendapatkan pemahaman tentang boneka setan langit ini. Jika seseorang ingin menyempurnakan hal ini, seseorang harus memiliki 3 bahan utama yang tertulis dalam pendahuluannya: mayat, inti monster, dan roh. Tentu saja selain ini, seseorang akan membutuhkan beberapa bahan logam khusus untuk membuat tubuh boneka yang lebih tangguh. Xiaoyan mengembalikan gulungan itu. Dia secara bertahap tenggelam dalam pikirannya. Dia pada dasarnya memiliki semua hal ini. Untuk mayat, dia memiliki tubuh Yunsan dan hantu iblis tanah tua. Untuk inti monster, afinitas api peringkat 7, inti monster harus bisa melakukan trik. Untuk roh, dia memiliki roh dari pelindung Tie dari aula jiwa yang dia peroleh dari kekaisaran Choyun saat itu. Xiaoyan juga memiliki beberapa bahan logam khusus di cincin penyimpanannya. Karena dia adalah seorang alkemis, itu adalah kebiasaannya untuk mengumpulkan berbagai macam barang. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Xiaoyan saat dia memikirkan tentang roh. Dia menjabat tangannya dan botol giok dengan api samar tak terlihat menutupi mulutnya muncul di tangannya. Ada seutas benang riak spiritual yang samar-samar merembes keluar darinya. Jari Xiaoyan mengusap mulut botol dan menghilangkan lapisan api. Dia menutup matanya dan kekuatan spiritual membawa suara yang ditransmisikan ke dalam botol giok. Han Feng, di mana guru dipenjarakan di Hall of Soul? Tanya Xiaoyan. Hahaha, Xiaoyan, apakah kamu ingin menyelamatkan orang tua yang tidak akan mati itu? Berhenti bermimpi. Kemampuan kecil Anda ini seperti semut jika Anda bertemu dengan ahli sejati dari Hall of Soul. Hahaha. Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda bisa membiarkan saya keluar dan memohon dengan benar. Mungkin saya bisa berbelas kasih dan mengungkapkan sedikit informasi kepada Anda. Tawa arogan terdengar dari botol giok. Tidak lain itu adalah Han Feng. Wajah Xiaoyan tetap acuh tak acuh. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau giok memasuki botol giok. Segera setelah itu, teriakan menusuk telinga yang menyedihkan dikirim dari botol giok. Berhenti membakar. Apa yang ingin kamu ketahui? Kita bisa membahas masalah ini perlahan, ucap Han Feng. Xiaoyan mengabaikan teriakan ketakutan di dalam botol giok itu. Dengan sapuan jarinya, api tipis sekali lagi menutup botol giok. Dia kemudian menilai botol giok sebelum memasukkannya kembali ke cincin penyimpanannya. Ketika berhadapan dengan orang seperti itu akan lebih mudah untuk berbicara jika dia dibiarkan sedikit menderita. Xiaoyan melirik kuali api setelah melakukan semua ini. Kabut darah kental di dalamnya telah memucat secara signifikan. Jelas penyempurnaan berjalan dengan cukup baik. Tatapan Xiaoyan beralih dari kuali api. Dia bermain dengan gulungan bambu di tangannya, ragu-ragu sejenak, dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Saat ini dia masih perlu merawat kuali api. Karena itu, ini bukanlah waktu yang terbaik untuk memperbaiki hal-hal lain. Tidak akan terlalu terlambat untuk menunggu sampai dia benar-benar menyempurnakan roh ganas sebelum memulainya. Xiaoyan berhenti ragu-ragu setelah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menghembuskan nafas lembut dan duduk bersila.
Dia mulai menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahan di dalam tubuhnya. 3 hari sudah berlalu dalam sekejap. Pada hari ini 2 orang di dalam gua menutup mata mereka bersama tanpa persetujuan sebelumnya. Tatapan mereka terlempar ke kuali api yang melayang di udara. Keduanya merasakan bahwa kabut berwarna darah kental telah benar-benar tersebar. Dan di dalamnya terdapat sekelompok uap yang kacau. Xiaoyan merasakan kekuatan spiritual yang sangat padat dalam uap itu. Akhirnya berhasil disempurnakan. Ekspresi bersemangat melintas di mata Tian Huozunse saat dia menatap roh yang tidak terlihat. Dia menggerakkan tangannya dan kuali api itu runtuh. Itu segera berubah menjadi sekelompok api tak terlihat yang mengalir ke Xiaoyan sebelum memasuki tubuhnya. Gugusan gas kacau itu telah ditelan oleh Tian Huozunse setelah mendekatinya. Sosoknya kemudian berguncang dan menjelma menjadi cahaya putih yang memasuki cincin berwarna putih tersebut. Hahaha, Xiaoyan, kata-kata tidak bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar itu. Aku yang tua akan datang dan membalas budi ini setelah sepenuhnya menyerap kekuatan spiritual ini. Selain itu, waktu yang saya butuhkan untuk penyerapan ini mungkin agak lama. Kamu harus lebih berhati-hati, ucap Tian Huozunse. Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar tawa Tian Huozunse. Dia mengangguk sedikit dan mengangkat kepalanya untuk melihat gua yang kosong. Dia tertawa pelan. Kalau begitu, saya akan memperbaiki boneka setan langit. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.